Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan selamat datang di video ngerakit Luke Skywalker's Landspeeder bagian ketiga alias bagian terakhir. Ya, jadi kita udah sampai di bagian terakhir ya, karena memang video ini sengaja pengen gue publish sebagai 3 video terpisah, bukan 3 video terpisah dikompilasi gitu pas gue editing. Nggak, emang gue sengaja pingin ini jadi 3 video berbeda. Kayak gue ngejar nambah-nambah konten gak sih? Nggak tahu juga ya. Gue cuman pengen nyoba aja sih ngerakit, tapi dengan memisahkan total durasi ngerakit itu jadi 3 video berbeda sih. Karena sebenarnya kalau digabung jadi satu video utuh gitu bakalan panjang banget sih. Jadi mendingan gue pisah aja jadi 3 gitu. Yaudah, jadi ini udah kantong ketiga ya. Ini Landspeedernya udah jadi segini kayak yang video kemarin kalian tonton. Terus si stiker ada di sini. Sekarang di kertas manualnya udah kita masuk di halaman ini. Udah, sekarang kita langsung buka aja lah, nggak usah basa-basi lagi. Oh iya, yang gue nggak tunjukin dari kemarin tuh bagian belakang boxnya ya. Bagian belakang boxnya kayak gini sih. Ini ilustrasi utama produknya. Ini foto sih, bukan CGI, bukan 3D model gitu. Jadi di sini memang ada Jawa lagi ngejar si C3PO, terus di sini yang celah dia ngumpet tadi, terus ini si Landspeedernya. Terus juga di sini Luke dapat senapan ya, yang kayak di episode 4 itu yang waktu nyari R2-D2 yang kabur nyari Obi-Wan Kenobi. Oh iya, yang gue lupa bilang dari kemarin juga adalah sebenarnya set ini adalah untuk dimainkan dengan set satunya yang gue nggak hafal nomornya berapa, tapi itu rumahnya si Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi's Hut kalau nggak salah nama setnya. Ya pokoknya ada gambarnya di sini. Itu adalah set yang melengkapi si Landspeeder ini, karena kan emang ceritanya kayak begitu itu. Oke, penjelasannya udah. Sekarang kita mulai ngerakit. Dan dari kantong ini ya, setelah dibuka tadi, kita udah langsung bisa lihat ada kotak kecil ini. Jadi kotak kecil ini tuh isinya si ponco yang dipakai si Luke buat nyari si R2-D2 yang kabur nyari Obi-Wan Kenobi. Cuman gue lupa sih, ini apakah beneran dipakai, karena gue tidak sahafal itu ya. Mungkin nanti gue taruh gambarnya atau nggak, terserah lah. Intinya dia dapat ponco ini, cuman kayaknya gue nggak akan pakai dulu. Mungkin akan gue simpen aja kali. Mungkin nggak akan gue buka karena kain dalam action figure tuh agak sensitif gitu, takutnya robek apa gimana. Jadi gue lebih memilih untuk tidak menggunakan itu sama sekali. Oh ya, terus di sini gimmicknya yang tempat di belakangnya bisa dibuka, tapi lebih untuk nyimpen si teropong doang kayaknya, karena si spoiler ya, nanti si senapan itu akan diklip ke situ sih, diklip ke samping Landspeeder di sini gitu. Malah di gambar produknya yang Luke pakai ponconya cuman di deret minifigure ini ya, tapi secara gambar utamanya di sini, nggak kelihatan. Gambar utama di sini sama di belakang tidak ditunjukin dia pakai si ponco itu sih. Jadi ya udahlah, kita akan simpen ini aja kayak gitu. Kalau kalian penasaran ya silahkan cari gambarnya di internet atau tonton reviewer YouTuber lain kayak gitu. Oke. Oh iya, ngerakit looknya dulu. Oh iya, kita masih sama dapat kantong kecil ini juga, nyimpan part-part yang lebih kecil, terutama rambutnya Luke, nggak tahu kenapa ada di dalam sini. Jadi Luke, kita bisa lihat dulu printnya kayak apa, kualitas dan detailnya. Di sini warnanya warna kulit ya, warna tangannya kan warna kulit, terus di sini ada kulitnya juga sedikit sesuai bajunya yang dipakai si Mark Hamill waktu itu. Bagian belt terus kancing-kancingnya sedikit lebih metalik kayak si armornya Mando yang kemarin review itu. Terus di sini juga ada pouch dengan kancing yang tentunya di print metalik juga. Ya udah, kita perlu gabungin dia ke kakinya dulu. Nah, kakinya ini dia. Kakinya pun juga ada detailnya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, detail bagian kakinya ya nggak detail banget karena putus di bagian sini, tapi ya udahlah, Lego did their best. Terus di sini kepalanya ada 2 print, ada satu muka serius, terus juga di sini ada muka yang
optimistis, percaya diri kayak gitu. Kita pakai muka yang percaya dirinya dulu deh. Karena itu selalu muka yang lebih menyenangkan. Terus akhirnya setelah sekian lama gue punya hairpiece ini. Jadi dari dulu gue punya si Lego X-Wing itu. Tapi Lego X-Wingnya kan dapat minifigurnya si Luke ya. Dan dia tuh cuma dapat helm doang, gak dapat hairpiece-nya. Dan akhirnya gue punya hairpiece yang sesuai. Oh, gue juga punya minifigure Luke itu yang dari buku sih. Oh iya, bukunya tuh adalah soal set Lego Star Wars yang rilis dari awalnya ya di tahun 99 sampai tahun berapa gitu. Terus dapat minifigurnya Luke tapi rambutnya masih kuno banget, gila. Masih rambutnya belah tengah. Kalau ini kan lebih apa namanya? Lebih nyebar ya, lebih berantakan, lebih nyebar gitu, lebih sesuai look yang kita tahu. Oke, jadi kita balik lagi fokus di kendaraan ini. Kita perlu pasang ini di atas. Ini kita perlu pasangnya semana ya? Oh, ini dia. Segini. Nah, karena dia nyisa di sini nih, ada 8 stud ini, jadi dia kan ngikut yang ini kan. Dia kan ngikut yang, apa namanya, kalau kurang jelas kan dia ngikut yang ini. Jadi, karena gue patokannya adalah remnya adalah mereka ber-8 titik ini, jadinya dia di sini, terus ada sisa lebihan di sini. Gue nggak ngerti itu kok bisa kayak gitu, tapi ya udahlah, itu keajaiban Lego dalam produk desain. Oh, terus setirnya. Nah, kita mulai pasang setirnya di sini. Ternyata kalau di di media fiksi ya, di planet lain, di galaksi yang jauh di sana, setirnya adalah setir kanan. Karena ingat, kalau orang Amerika setirnya kiri. Aduh, ya gitulah pokoknya. Sebenarnya sih mau pasang stikernya dulu juga nggak apa-apa sih. Tapi apa? Gue milih masang ini langsung ke pegangan ini. Ini kan karena kan kayak tuas gear mobil gitu, kurang lebih. Stiker yang kita perlukan adalah nomor 6. Nomor 6 dan ngadepnya adalah seperti ini. Yang sisi yang menghadapnya itu adalah seperti ini. Jadi yang ada buletan 2 ini adalah di sebelah kanan pokoknya. Ini kan di sini ada 2 ya. Ini salah satu momen gue mempertanyakan kenapa ini nggak satu aja. Kenapa nggak satu kayak gini, ini kenapa harus 2 gitu loh. Tapi ya udahlah. Kita butuh apa ini? Kita ini ada batang Excel ya. Batang Excel tuh ada pengukurannya di sini. Kalau 1:1 sama, berarti itu yang kita pakai. Ini bener ukurannya segini. Oh, ini masuk ke sini. Dan oh iya, di sini kan kita udah mulai ngerakit thrusternya ya, pendorong-pendorongnya ini ya, roket pendorong ataupun engine istilahnya. Itu tuh masing-masing bentuknya beda satu sama lain. Jadi kita kiri, kanan sama yang tengah atas itu tuh nggak ada yang sama. Jadi kita tidak ngerakit sesuatu yang repetitif. Ini juga sama, masih masuk ke tengah sini. Kalau ngelihat manualnya sih, cara masangnya adalah kayak gini nih.
Kalian lihat kan yang garis putih yang atas ini yang gue tunjuk pakai kuku, itu patokan ngadep atasnya tuh kayak gitu sih. Kalau kalian, ya toh ini kan partnya bentuknya tabung ya, silinder, jadi kalau kalian salah pun mungkin nggak apa-apa juga sih. Kalau gue kan karena udah tadi yang gue sebut ya, gue udah sebagai orang tua, orang dewasa, tua dan dewasa gitu, gue lebih mikir show accuracy daripada asal-asalan pasang gitu. Kalau kalian asal-asalan pasang nggak apa-apa, tapi biasanya orang dewasa tuh reseknya begitu tuh, suka mikirin, wah itu warnanya gak mirip, oh bentuk partnya gak mirip, wah itulah, itu cerewetan yang sangat umum terjadi di internet. Ini juga ini part yang ini mendarat di satu stud ini juga aneh banget sih menurut gue. Maksudnya kayak loh, ini cuma mendarat di satu stud, nggak gampang copot apa? Ini gue baru nyadarnya yang aneh ya. Meskipun gue akui sejauh ini ngerakitnya oke gitu rasanya, tapi pas nyadar ada satu yang kurang tuh kayak oh malah begitu ya. Malah si Lego jadi aneh aja sih. Ini detail asimetris yang menarik nih. Awal-awal ngerakitnya oke sih, cuman setelah dijalani gue jadi baru nyadar, oh ada yang kayak gini, oh ada yang kayak gitu, oke. Tapi kayaknya sih gue bisa bilang untuk sekarang ya, ini build-nya nggak jelek-jelek amat lah, masih cukup masuk akal di banyak hal gitu, di beberapa atau banyak hal ya. Terus ini ya. Nah, ini kan kalian bisa lihat kan ini tile, terus yang studnya cuma satu. Ini memang nggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk bisa dicopot ya, karena ini kan ini jadi bagasi gitu. Kalau untuk bisa dicopot tujuannya dia cuma nempel di satu ini ya nggak apa-apa juga sih. Cuman menurut gue harusnya kalau mau lebih secure pun minimal 2. Kayak di sini sama di sini tuh nggak apa-apa. Tapi kayak ya udahlah, mungkin memang buat kemudahan mengakses si teropong atau mungkin barang lain yang bisa dimasukin ke situ gitu. Udah, terus kita perlu pasang apa lagi? Oh, ini dia. Nah, oke, sekarang kita masuk bikin joknya. Joknya tidak lucu, alias garing. Aduh. Klik. Nah, udah mentok. Terus kita bikin senapannya. Senapannya dari pegangan ini ya, atau gagang lightsaber. Udah, terus tadi itu kalau mau dipasang dia di sini. Dipasang di klip yang samping ini. Ya udah, jadi ini part sisa. Part sisa pun kalau kalian mau bisa ditaruh di belakang ya. Nggak semua sih, tapi beberapa bisa ditaruh di belakang sini kalau kalian mau. Ini nggak akan gue jual juga sih. Malah akan gue simpen di wadah khusus gitu. Apakah muat, apakah nutup? Nah, nutup. Kayak kurang rapet karena kayak partnya agak kebanyakan deh. Kayaknya ya, partnya agak kebanyakan. Soalnya kan di bawah kan ada ini kan. Kayaknya partnya agak kebanyakan sedikit. Tapi bisa nutup sih kayaknya. Ya bisa, udah.
Terus kita naikin lagi kayak gini. Udah. Jadi, ini gue kebawahin dikit. Nah, sejajar. Terus kita bisa kasih duduk. Ini mungkin kalau kalian mau isi pun juga bisa sih. Mungkin nanti akan gue coba isi atau gimana. Kita kasih duduk Skywalker di sebelah kanan. Tapi di sini juga dia studnya cuma 2, jadi dia akan nempel di bokong persis, bukan di bagian kaki. Dipepet-pepetin aja, disenderin seperlunya gitu. Terus si ini duduk di sini. Tapi di manualnya sih dia kalau si Luke pakai ponconya kayak gitu sih gambarnya. Udah. Dadah. Luke Skywalker's Land Speeder. Broom broom. Haha. Enggak sih, enggak broom broom juga sih. Gitu sih suaranya. Keren sih. Keren. Tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Ada Lego lain yang lebih gede lah. Ini tuh kayaknya dibikin ukuran segini. Maksudnya terutama bonus itu tuh lebih untuk apa ya? Agar parts count-nya, pieces count-nya nyampe sih. Gitu. Karena kalau cuman land speeder doang kayaknya sepi sih. Jadi Lego ngakalin dengan nambah si Jawa dengan celah dia ngumpet ini kayak gitu. Kalau kita lihat detail tempat duduknya ya, di sini kan ada tuas yang tadi, terus ini ada radio atau apa gitu. Terus setirnya rendah ya. Maksudnya ini kalau kalian lihat di sini setirnya rendah banget sih. Kalaupun mau ya looknya bisa dimajuin sih, cuman jadinya duduknya kayak gak nyantai gitu. Sedangkan si 3PO duduknya nyantai. Terus ya ini yang part bening yang di bawahnya yang kita rakit sebelumnya ya kayak gini ini. Keren sih, keren. Gue puas, gue suka, gue seneng. Meskipun ada beberapa komponen yang agak mengkhawatirkan ya, terutama yang kayak gini kan dia cuma nempel di satu stud gitu, kayak dia ini cuma jadi pelengkap buat nutup detail yang di dalamnya sih, komponen yang ada di bawahnya itu. Jadi kayak oke, agak meragukan sih. Jadi kalau di bagian bawah nih gap yang nggak bagus sih, nggak kelihatan, tapi kalau nyadar ya selaku ngerakit sendiri gitu, selaku kalian atau gue ngerakit sendiri kayak lah ada gap kosong begini, aneh juga sih. Terus ya itu buat pembanding, tentunya ada land speeder yang lama. Tentu saja panjangnya berbeda ya. Jadi ini sambil gue naikin kamera gue, beda segini, beda lumayan banyak ya. Seginilah beberapa stud. Terus kita tidak lupa ada si abang jago tembak. Sebagai pembanding ukuran, nih coba kita pindahin dulu yang jadulnya. Kita taruh samping-sampingan. Perbedaannya ya jauh lah ya. Ini kan microfighter, ini kan ukuran normal. Jadi perbedaan panjangnya segitu. Waduh, lampu yang atas udah kalah nih kekuatannya. Oke. Terus apa lagi pembandingnya ya? Terus kalau di lemari gue sebenarnya si land speeder jadul ini tuh malah didudukin sama Emmet sih. Gue nggak tahu kenapa gue lebih suka si Emmet yang duduk, karena emang ya itu minifigure aslinya sudah tidak terselamatkan, jadi gue lebih memilih diisi oleh minifigure yang lain gitu. Ini di tengah aja yang baru. Nah, kayak gini. Ini tentunya si Mando bakalan susah duduk di sini ya, karena kalau mau Mando duduk di situ minimal dia harus pakai jubahnya, nggak bisa duduk. Bisa sih, tapi maju banget. Ataupun ya kalau mau kita mesti mindahin jetpacknya, baru kasih dia duduk. Kayak gitu. Terus mungkin si 3PO bisa gantian. Jadi nguasain pesawat punya orang. Yang piu-piu. Di sini gue ada apa? Ada Zen Kaiser. Cuman buat pembanding ukuran. Terus apa lagi ya? Ada Shadow Build seperti biasa, karena salah satu figur yang bisa gue jangkau di tempat duduk gue sekarang. Ya udah sih. Apa? Setnya kayak gitu. Gimmick mainannya kayak gitu ya. Apa? Kita pindahin dulu si Mando. Oh iya ya, gue lupa belum nyoba si apa namanya, senapan sama gimmick senapan sama teropongnya itu.
Tapi lucu juga sih, apa yang part-part lebihan tadi yang gua taruh di dalam bagasinya tuh jadi, oh iya lumayan lah. Seteropongnya sih biasanya emang nggak bisa dipakai bener-bener ngadep muka gitu ya, karena emang tangan Lego kan kayak gini, jadi teropongnya ngadep ke bawah gitu. Oh, kebalik. Maksudnya gini, tapi emang tetap aja nggak bisa dipakai di muka gitu. Terus kalau senapannya bisa dipegang kayak gini, ataupun dipegang kayak gini. Cuma mungkin aja nanti ini bagian klipnya gue ganti sama yang part cadangan, nggak tahu warna apa, merah ada apa enggak. Tapi senapan ini pun mungkin akan gue kasih ke Mando sih, karena Mando kan cuma dapat pistol blaster ya. Jadi si senapan ini boleh lah buat si Mando gitu, kayak gitu. Ya gitulah. Kayaknya cuman itu sih yang bisa gue sampaikan. Gue suka sih build-nya. Ya itu kayak tadi ada gap, ada yang cuma nempel di satu stud gitu. Tapi menurut gue ya itu bisa diperbaikin sendiri juga sih nantinya. Iya bisa diperbaikin sendiri sih nantinya kalau gue minat. Maksudnya kalau gue niat, karena biar dia lebih gampang nempel. Meskipun ini kan kekunci sama si thruster engine yang tengah ini. Jadi emang ini nggak akan gampang ngebuka, terutama kalau dia kekunci gitu. Oh ini ukurannya sama tangan gue segini ya. Intinya ini set yang menarik, gue dapet harganya murah ya, lagi diskon juga, jadi lumayan untuk mengobati rasa kangen gue akan set yang ini. Meskipun emang gue masih kepajang gitu, tapi gue butuh update yang menarik sih. Dan ini jujur, kalau gue kasih skor mungkin berapa ya? 8 dari 10 lah. 8 dari 10 lah. Atau ya 4 dari 5 gitu. Menurut gue gap ini masih bisa dimaafkan lah. Mungkin masih, bahkan yang pintu stud yang nahan pintu bagasi ini masih bisa diganti juga pakai part sisaan yang ada gitu. Oh hai, ini ada bagian yang mesti gue edit ya. Bagian penutupnya review ini harusnya bukan kayak gini, tapi gue mau ngasih beberapa pembanding lain dan tambahan penting sih lebih tepatnya. Jadi di sini udah ada lens speeder doang, nggak ada barang lain, nggak ada kotak segala macam itu. Yang gue lupa gue sampaikan dalam versi asli rekaman ini adalah tentunya ini kan ada si 3PO ya. Ini jujur aja minifigure si 3PO pertama gue dalam sejauh ini ngoleksi Lego gitu, ngoleksi Lego Star Wars ya kan. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya dalam memiliki figur si 3PO ini tentunya adalah R2-D2. Iya, jadi gue tuh udah punya beberapa versi R2-D2 ya. Gue tuh sebenarnya udah punya bahkan 3 sih. Ini salah satunya, yang 2 kan gue simpen. Jadi ini dapet dari Lego pesawat tempurnya Anakin Skywalker, Lego Star Wars rilisan kapan tuh ya? Tapi pesawatnya Anakin Skywalker dari serial kartun Clone Wars gitu. Tapi memang dapat R2-D2-nya. Dan ini tentunya kayak gini, ukurannya kalau berdiri. Wah, kedengeran nggak petirnya? Di tempat gue lagi mau hujan pas gue lagi ngerekam ini. Iya, jadi memang tingginya segini sih antara si 3PO dengan R2-D2. Memang R2-D2 tuh dari dulu gimana ya, ngebikin Lego minifigure tuh memang perlu perhitungan yang pas gitu, perlu perhitungan yang emang satu komponen dengan komponen lain itu akan selalu tetap bisa mengikat satu sama lain, sehingga di sini tuh R2-D2-nya nggak sependek itu gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, toh pada akhirnya mereka bisa bareng. Dan juga satu pembanding yang lumayan ajaib, tapi mungkin nggak perlu juga, tapi gue pengen menyampaikan aja sih. Di sini gue ada tokoh yang technically punyanya Disney juga, tapi versi yang lain dari franchise lain, tentunya adalah Lego Spider-Mac yang dari Marvel ya. Dia perbandingan tingginya segini. Jadi memang Emetnya lagi duduk di situ. Iya, jadi memang perbandingan ukurannya segini ya. Ini memang set yang lebih gede, sedangkan ini kan cuman kayak exosuit, max suit gitu. Ya ini perbandingan tinggi aja sih. Ya ini salah satu ide hayalan yang tentunya bisa kalian coba kalau kalian punya land speeder, punya Marvel max suit yang manapun gitu kan ada yang Captain America, Iron Man segala macam itu.
Ya, kalau kalian punya set mobil-mobilan, Lego mobil-mobilan, kalian bisa bikin pose pose keren kayak gini lah. Coba kita deketin ya. Ya gitu aja sih penutup dari gue. Akhir kata, sekian untuk video review dan video ngerakit kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, mandi, cuci tangan, makan yang cukup, istirahat yang cukup banget, dan pergi keluar rumah secukupnya. Bye-bye!